Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dars kita dengan membaca kitab dari Salik ila Alfiyah Ibni Malik, tulisan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita baca di halaman 5, Muqaddimah At-Taba'ah Al-Jadidah, Muqaddimah untuk catatan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Aku ucapkan salawat dan salam kepada penutup para nabi dan para rasul, Nabi kita Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti watabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du, maka ini adalah sebuah syarah yang ringkas untuk Alfiyah, tulisan Al-Alamah Muhammad bin Malik Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Aku tulis syarah ini setelah interaksi yang kuat dan cukup panjang bersama dengan kitab Alfiyah ini. Interaksiku yang pertama adalah di Rosatilaha, ketika aku mempelajarinya di Ma'had Ilmi, dan juga perhatianku untuk memahami matannya dan juga menghafalkan matannya dan memahaminya. Kemudian interaksi yang kedua adalah ketika aku mengajarkannya di Ma'had Iddata Sanawat selama beberapa tahun. Wa thalithuha, dan interaksi yang ketiga adalah tadrisuha litulab, ketika aku mengajarkannya kepada para penuntut ilmu fil masjid, di masjid. Titik sampai sini kalau di cetakan saya. Kalau di cetakan antum ada keterangan, dan sampai sekarang aku masih mengajarkannya. Wa qad tabayyana li min khilali dzalik dan menjadi jelaslah bagiku ketika aku lakukan hal tersebut, ketika aku mempelajari dan mengajarkannya, bahwasanya Alfiyah Ibnu Malik ini membutuhkan penjelasan, membutuhkan syarah yang sesuai dengan abna hadzal zaman, generasi sekarang, yang bersandar kepada yang syarah ini terfokus atau bersandar pada suhulah at-ta'bir, mudahnya bahasanya, wal bu'di, dan jauh anil ilali an-nahwiyati, dari pembahasan masalah ilal nahwiyah. Maka dari yang disampaikan oleh pensyarah di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya jenis kitab syarah yang paling kita sarankan untuk dibaca itu adalah syarah-syarah ulama mutaakhirin. Meskipun itu adalah untuk kitab-kitab klasik. Karena diantara alasannya adalah karena ini lebih cocok untuk abna hadzal zaman, untuk generasi sekarang. Maka pemilihan diksi, kemudian pemilihan contoh ataupun hal yang lainnya, tentunya kalau yang mensyarah itu adalah ulama mutaakhirin, ini jauh lebih mengena, lebih bisa dilihat di real kehidupan kalau dibandingkan mungkin dengan syarah dari ulama klasik. Tapi tetap kita yakini bahwasanya syarah ulama klasik jauh lebih berbobot, jauh lebih terjaga dari kesalahan daripada mungkin ulama-ulama sekarang. Tapi bagi kita thalabul ilmi mubtadi'in, maka lebih kita sarankan untuk baca syarah dari ulama mutaakhirin. Oleh karena itulah lebih kita pilih syarah dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ini daripada mungkin syarah Alfiyah yang lain, karena cenderung lebih mudah untuk kita pahami. Dan nanti disampaikan oleh pensyarah metode beliau dalam mensyarah kitab ini, yang jelas intinya tidak membahas hal yang jelimet-jelimet. Contoh hal yang jelimet di sini adalah ilal nahwiyah. Apa itu ilal nahwiyah atau ilah nahwiyah? Ilah nahwiyah itu adalah sejumlah
alasan ataupun penjelasan yang diklaim oleh para ulama nahwu sebagai alasan untuk hukum-hukum dalam nahwu. Nah, penjelasan yang diklaim oleh ulama-ulama nahwu ini sebagai alasan dalam hukum-hukum nahwu. Contohnya misalkan kita punya kalimat inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Maka termasuk dalam pembahasan ilal untuk kalimat ini adalah pertanyaan, kenapa Zaidan dibaca mansub? Kenapa Zaid dibaca mansub? Maka jawabannya karena dia terletak setelah inna. Maka ini juga termasuk dalam pembahasan ilal nahwiyah. Kemudian juga pertanyaan semisal, kenapa kata yang terletak setelah inna dia mansub? Maka jawabannya adalah karena inna dan saudari-saudarinya yusbih al-af'al al-muta'addiyah. Dia merupakan huruf-huruf yang menyerupai fi'il muta'addi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, fi'il muta'addi butuh maf'ul bih, butuh objek. Maka kata yang terletak setelah inna ini yusbih al-maf'ul bih, menyerupai maf'ul bih, sedangkan khobar innanya yusbih al-fa'il, dia menyerupai fa'il dari fi'il muta'addi. Maka pembahasan-pembahasan semisal ini itu dibahas dalam ilal nahwiyah, yang secara umum ada sebagian ulama yang berdalam-dalam membahas ilal nahwiyah. Ada juga ulama-ulama yang memperingan, enggak perlulah kita bahas sedalam itu. Yang penting kita dapat dalil dari syair Arab, dipakai kayak gitu, ya sudah, itu dalilnya. Tidak usah diperdalam lagi. Kemudian di sini beliau katakan dan juga diusahakan untuk tidak menyebutkan ta'addud al-ara', berbagai macamnya pendapat ulama berkaitan dengan masalah nahwu. Wa yaqumu 'alal amthila al-wadhiha al-mufida, yang juga bersandar kepada penyebutan contoh-contoh yang jelas dan juga berfaedah, ma'al inayah, disertai pula dengan perhatian terhadap i'rab dan juga kaidah-kaidah i'rab. Wa kuntu astas'ibu dzalik, dan aku dulu merasa sulit untuk melakukan hal tersebut. Astas'ibu artinya merasa sulit. Fa asyara alayya jam'un minal ikhwah. Kemudian ada beberapa ikhwah yang kemudian asyara ilayya, memberikan saran kepadaku, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, bisyarhiha, untuk memberikan syarah untuk kitab Alfiyah. Wa habbabu ilayya al-iqdam ala dzalik, dan mereka membuatku berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. La siyama, terlebih-lebih ba'da tadrisiha fil masjid, setelah aku ajarkan Alfiyah Ibnu Malik di masjid. Dan pengajaran yang aku lakukan di masjid ini menggunakan manhajun yakhtalifu an manhajid dirasa an-nidhabiyah. Yang ini metodenya berbeda dengan metode pembelajaran yang sistematis. Fastakhartullah ta'ala, kemudian aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku meminta pertolongan kepadanya, dan aku mulai menulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara ulama, dorongan mereka ataupun motivasi mereka menulis kitab itu gara-gara saran dari orang lain. Kalau mungkin untuk diri pribadi mungkin enggak berkeinginan untuk nulis kitab, tapi ternyata ada saran dari orang lain, Syekh mbok nulis syarah buat ini supaya kita paham. Maka ini adalah di antara faktor utama yang mendorong para ulama untuk menulis sebuah kitab. Dan di antara ulama yang sering demikian itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan tulisan-tulisan beliau Al-Aqidah, Al-Wasithiyah ataupun yang lainnya. Nah, ini seringnya karena saran dari orang lain. Waqad wada'tu li syarhi hadza manhajan,
dan aku pakai atau letakkan untuk syarahku ini manhajan, metode yang aku ambil faedah dari proses aku mengajar alfiyah. Metode tersebut adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah aku tulis syarah ini dengan metode yang jelas dan juga bahasa yang gamblang, qadra taqati, semaksimal kemampuanku. Liyakuna fi mutanawalid darisina li Alfiyah Ibnu Malik, supaya mutanawal, fi mutanawal di sini maksudnya adalah mudah dipahami. Ya, fi mutanawal ini artinya macam-macam. Ada fi mutanawal ini supaya mudah didapat. Ada juga fi mutanawal dalam konteks ini kurang lebih supaya mudah dipahami. Ada risina, para pembelajar. Li Alfiyah Ibnu Malik, untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik, supaya mudah dipahami orang-orang yang belajar Alfiyah Ibnu Malik. Li'anna min asbabin sirafi an-nasi'ah an dirasatin nahwi, karena di antara sebab berpalingnya an-nasi'ah ay al-mubtadi'in, para pemula dalam belajar ilmu nahwu, wa raghbatihim anhu, dan ketidaksukaan mereka terhadap ilmu nahwu, adalah ikhtisarul ibarah wa ijaziha, karena ringkasnya bahasa dan singkatnya bahasa, singkatnya kalimat, sehingga la yastati'u at-talibu, penuntut ilmu itu tidak mampu an yutabbiqal mithala 'alal qa'idati, untuk menerapkan contoh sesuai dengan kaidah, untuk menerapkan kaidah pada contoh-contoh. Waqad tafaddu bi istilahatil mutaqaddimina fil ghalib, dan aku pakai istilah-istilah al-mutaqaddimin, dan aku menjaga diri dari menggunakan istilah-istilah ulama terdahulu fil ghalib secara umum. Karena secara umum istilah ulama mutaqaddimin ini jauh lebih susah daripada istilah-istilah yang digunakan oleh mutaakhirin. Wa tariqati annani abda'u bi syarhil masailin nahwiyatil lati tahwihal abyatu ma'a iradil amthilati, dan metode saya adalah saya mulai untuk menjelaskan berbagai permasalahan nahwu yang dikandung oleh bait-bait Alfiyah Ibnu Malik ma'a iradil amthilah, disertai dengan menyebutkan contoh-contoh. Waqad, dan terkadang azidu, aku tambahkan contoh tersebut selain contoh yang madzakarahu an-nadhim, yang disebutkan oleh penadham yaitu Ibnu Malik, matad'u al-faidata, sepanjang itu mendorong untuk memberikan faedah, sepanjang itu memberikan faedah, ila dzikrihi, untuk menyebutkannya, baik faedah itu atau baik faedah itu berupa menyebutkan syarat untuk sebuah kaidah ataupun dhabit, kaidah tertentu, tambahan kaidah, wa nahwihima, ataupun dan seperti keduanya atau semisal keduanya. Wa urajjihu, dan aku merajihkan mayu ayyiduhu as-sama'u, semua hal yang ini didukung oleh sama'. Sama' di sini maksudnya adalah dalil dari perkataan orang Arab. Dalil dari perkataan orang Arab. Sepanjang orang Arab itu ada yang mengatakan seperti itu, maka ya sudah, itu jadi dalilnya. Walau kana fihi mukhalafatun li a'immatin nahwi, meskipun di dalam dalil sama' ini mukhalafatun li a'immatin nahwi, berbeda dengan pendapat para ahli nahwu. Wa fi nihayatil matafi, dan di akhir pembahasan asrahul abiyata, baru aku jelaskan bait-bait syair tersebut bi uslubin mujazin, dengan metode yang mudah, dengan gaya bahasa yang mudah, wa ubayyinu ma'ani al-fadhiha, dan aku jelaskan makna-makna dari lafaz-lafaz dalam bait alfiyah tersebut.
Wa may yahtaju ila i'rabin au idahi aslin. Dan aku juga sampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan di antaranya adalah mengi'rab matan ataupun menjelaskan matan. Maka di sini ada ubayyin ma'ani alfaz, kemudian i'rab, kemudian idah. Jadi ada tiga hal yang beliau lakukan secara umum untuk bait Alfiyah Ibnu Malik. Yang pertama adalah ubayyin ma'ani, tabyin ma'ani. Maksudnya adalah menjelaskan makna dari kata per kata dari lafadz bait. Kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. Terutama untuk kata-kata yang mungkin asing didengar ataupun kata-kata yang memungkinkan untuk disalahpahami karena memiliki banyak makna. Kemudian yang kedua beliau lakukan i'rab. Maka beliau i'rab kalimat atau dalam bait Alfiyah Ibnu Malik. Tapi i'rabnya ini pun i'rab sederhana, bukan i'rab yang advance. Kemudian setelah itu baru beliau lakukan idah, dijelaskan ini maksudnya bagaimana. Ibnu Malik ini maksudnya bagaimana dalam bait syair ini. Ya, karena kadang-kadang untuk sebuah syair itu makna lafadz per lafadz dengan makna konteks satu kesatuan kalimat itu boleh jadi agak berbeda. Karena sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya kalimat tidak kita terjemahkan letterlek kata per kata. Begitu pula dalam syair. Kalau diterjemahkan kata per kata jadinya kayak gini, tapi sebenarnya makna dari syair tersebut itu agak berbeda. Dan secara umum untuk memahami syair ataupun nazam itu jauh lebih sulit daripada memahami nasar prosa. Kalau prosa itu mudah, tapi kalau syair ini kalau kita nggak ngerti potongan setelahnya itu masih berkaitan dengan potongan sebelumnya atau tidak, itu kadang-kadang kita bingung, ini nyambungnya kemana? Karena kan satu baris itu ada dua potongan. Yang mana potongan yang kanan dengan potongan yang kiri itu kadang-kadang masih nyambung, tidak sendiri-sendiri. Dan bait yang pertama, potongan yang pertama ini itu kadang-kadang motongnya nggak pas. Baru berakhir selesai kalimatnya ini sempurna, itu diteruskan di jejernya. Kalau kita maknai secara prosa demikian. Jadi relatif lebih susah untuk memahami syair dan ngeh oh ini maksudnya bagaimana daripada mungkin kita memahami nasr atau prosa. Wada'tu nasba aini asna asyarhi salasata umur. Dan aku wada'tu nasba aini, pancangkan di depan mataku. Asna asyarhi, ketika aku mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik atau dalam syarahku ini, salasata umur, 3 hal. Aku letakkan di depan mataku. Maksudnya apa? Betul-betul dijadikan prinsip. 3 hal yang aku jadikan prinsip adalah 3 hal. Yang pertama adalah adamul luju' ila takalluf wa ta'wil fi ma kharaja 'anil qaidah. Tidak bertakalluf, tidak memberatkan diri dan juga tidak bermudah-mudah untuk melakukan takwil terhadap segala sesuatu yang keluar dari kaidah asal. Wa khalafa, dan segala sesuatu yang menyelisihi an-nasak as-sahih, lisan berbahasa yang benar, al-warid fi tarkibil jumlah, yang terdapat dalam susunan kalimat. Bal yabqa ala masami'a alaihi minal arab, bahkan yabqa, dia tetap kita biarkan sesuai dengan yang kita dengar dari orang Arab. Maka apabila dijumpai dalam syahid nahwi ataupun
dalam contoh-contoh itu ada contoh atau dijumpai ada kalimat ataupun kasus yang ini menyelisih kaidah asal atau dianggap menyelisihi gaya berbahasa atau cara berbahasa yang benar, maka beliau janjikan sepanjang itu ada dalam bahasa Arab dan didengar dari orang Arab, ya sudah, kita terima. Tidak perlu kita paksakan diri untuk kita otak-atik, akal-akali, disesuaikan dengan kaidah asal. Dengan kita katakan, oh ini takwilnya adalah ini, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu. Jadi sepanjang itu ada dalam bahasa Arab dan diucapkan oleh orang Arab, meskipun ini menyelisihi kaidah, maka ya sudah, bahasa kita dianggap pengecualian. Tidak perlu kita paksakan diri untuk mentakwil, ya, ngepas-ngepaskan dengan kaidah asal. Oh ini kelihatannya nggak sesuai kaidah, tapi sebenarnya ada yang hilang. Oh ini yang hilang, ini yang hilang itu sebenarnya sesuai kaidah. Tidak perlu demikian. Sepanjang itu ada, ya sudah. Kemudian asani yang kedua, at-tashil fil lugha. Tashil dalam masalah bahasa, maksudnya adalah bersikap mudah dalam masalah bahasa. Wa tasamu fi qabuli ma takallama bihil Arab. Tasamu, ya, bersikap toleran dalam masalah menerima segala sesuatu yang orang Arab mengucapkannya. Wa adam atas sadud, dan tidak bersikap keras dalam masalah hal ini. Wa hadza amrun matlubun, dan ini adalah suatu hal yang diinginkan, dicari. Faman warada anil Arab wa in qalla, dan segala sesuatu yang itu terdapat dalam bahasa Arab diucapkan oleh orang Arab, wa in qalla, meskipun itu jarang, sedikit, kafin fil qiyasi alai, maka ini cukup untuk kita kiaskan. Maksudnya adalah cukup untuk kita terima. Wa mura'atan al-aktsara afdol, meskipun kalau kita perhatian dengan kasus yang sering terjadi, kaidah yang sering diberlakukan, afdolu ini lebih utama. Maka beliau lebih mengedepankan tadi tashil. Ya, masalah bahasa kayak gini sepanjang ada, ya sudahlah, terima saja. Meskipun ini ada sedikit kasus yang kayak gini, maka ya karena ada dan legal menurut orang Arab, ya sudah, kita bisa terima. Al-qiyas alai, artinya apa? Bisa kita jadikan pendapat alternatif. Meskipun kita katakan kalau kita pakai kasus yang normal sering terjadi, maka itu lebih utama. Maka misalkan semisal kasus haitsu dan kata haithi, maka haitsu dan haithi keduanya maknanya sama tapi dengan dialek yang berbeda. Ada qabilah yang lebih memilih kata haitsu, ada qabilah yang memilih kata haithi. Yang satunya mabni atas dhamma, yang satunya mabni atas kasrah. Maka bagaimana sikap kita? Maka sepanjang itu ada, ya sudah, terima saja. Meskipun yang lebih sering dipakai itu adalah kata haitsu. Kemudian as-salis, adamul iktsar minal hadfi wat taqdiri fi ayatil Quran. Tidak memperbanyak dalam permasalahan hadaf dan takdir untuk contoh-contoh yang berupa ayat Al-Quranul Karim. Jadi beliau akan sebutkan contoh-contoh ayat, dan beliau menghindari mengi'rab dengan misalkan, oh ini ada yang mahdhuf, oh ini takdirnya adalah ini, yang mahdhuf ini takdirnya adalah itu. Jadi menghindari banyak pengandaian.
Wa hadhihi qaidatun yanbaghi an yastafidaha ad-darisu li i'rabil ayati. Dan ini merupakan sebuah kaidah yang selayaknya dijadikan faedah bagi orang yang belajar untuk mengi'rab ayat. Faqad tata'addadul ara'u, karena terkadang-kadang ada berbagai macam pendapat i'rab dalam satu ayat. Wa khairuha makana ba'idan anit takdiri, dan i'rab yang paling baik, paling bagus itu adalah i'rab yang paling jauh dari istilah muqaddarah, ada takdirnya. Oh ini takdir, ini ada yang mahdhuf, takdirnya adalah ini dan seterusnya, yang jauh dari pengandaian. Madama anal makna yashadulahu, selama makna dari ayat itu mendukungnya. Asalith i'tamadtu at-tamtsila bil ayati al-qur'aniyati. Saya lebih mengutamakan memberikan contoh dengan ayat-ayat Quran. Wa usyiru fil ghalib ilal qiraati in kanat sab'iyatan. Dan fil ghalib secara umum aku akan isyaratkan ini qiraahnya sama, ini qiraahnya siapa apabila ayat tersebut dibaca dengan qiraah sab'ah. Wa azkuru qabla al-ayati mithalan yuwaddihu al-qaidata. Dan aku sebutkan sebelum ayat, sebelum menyebutkan contoh berupa ayat, mithalan contoh yang ini bisa menjelaskan kaidah. Wa yaksifu ghamidaha, dan menyingkap kesamarannya. Waqad haristu ala an yakuna mithalan mufidan. Dan aku bersemangat supaya contoh ini jadi contoh yang memberikan faedah. Waqad la umatsilu bidzalika idza kana al-maqamu la yastad'i al-mithala. Dan terkadang aku juga enggak ngasih contoh untuk kaidah tersebut apabila maqamnya, kondisinya itu tidak mendorong adanya butuh untuk diberikan contoh. Waqad masaltu bi ba'dil ahadithi fi mawadi'a minasyarhi. Dan terkadang aku berikan contoh dengan sebagian hadis di sebagian pembahasan dalam syarah ini. La siyama maqad yuskilu i'rabuhu ala ba'did darisina. Terlebih lagi maqad yuskalu i'rabuhu, untuk bait yang i'rabnya ini membingungkan bagi sebagian orang yang belajar. Arabi yang keempat, a'radtu an dzikril masailil khilafiyati. Aku berpaling dari menyebutkan berbagai macam permasalahan khilafiyah. Aku menghindari permasalahan khilafiyah. Wal ara' al mansubah li ba'di ulama'il nahwi, dan berbagai pendapat yang ini dinisbatkan kepada sebagian ulama nahwu. Muktafian bir ra'yil aqwa. Aku cukupkan diri dengan menyebutkan pendapat yang paling kuat. Alladzi ya'diduhu as-sama'u bikathratin, yang biasanya dia kembalinya kepada as-sama'. Ya, maka ini adalah sebuah kalimat yang perlu kita kasih catatan penting. Maka ar-ra'yu al-aqwa, menurut pendapat sebagian ulama, ini pasti didukung oleh dalil dari sama'. Maka pendapat-pendapat yang dianggap kuat dalam masalah ilmu nahwu itu pasti diklaim oleh ulama yang berpendapat tersebut ini kembalinya kepada as-sama'. Dalilnya apa? Dalilnya adalah as-sama'. Ini ada syair kayak gini, ini ada ungkapan orang Arab kayak gini, kita dengar kayak gitu kan. Maka ini adalah pendapat yang kuat. Maka ini menunjukkan kepada kita semua alasan atau ilal nahwiyah itu sebenarnya dalilnya kembalinya kepada kepada as-sama'. Jadi dalil yang paling mudah untuk kita katakan kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, jawabannya adalah as-sama'. Karena itu ada dalam bahasa Arab. Sudah selesai. Adapun kita bahas ya karena ini mirip dengan fi'il dan fi'il kayak gini dan seterusnya, oleh sebagian ulama dihindari ilal nahwiyah semisal ini. Terlebih lagi untuk mubtadiin, para pemula, ini merepotkan.
Karena pengalaman ketika dibahas ilal seperti ini malah fokusnya ke ilalnya, bukan fokus ke materi pokoknya. Pengalaman ketika kita ngajar Takjilun Nada itu Syekh Abdullah menyebutkan juga ilal nahwiyah. Ada santri yang sibuk dengan ilal nahwiyah, ketika kita tanya materi pokoknya enggak tahu, enggak dong. Maka ini cukup bermasalah apabila kita sampaikan ilal nahwiyah secara berdalam-dalam untuk mubtadiin. Illa idza kana al-khilafu asyara ilaihi Ibnu Malikin, kecuali apabila khilaf ataupun perbedaan pendapat tersebut diisyaratkan atau disebutkan oleh Ibnu Malik. Fa adzkuruhu min babi taudihil alfiyati, maka aku akan sebutkan dalam rangka untuk memperjelas kitab alfiyah ini. Lihat footnote. Mithlul khilafi fi harfi ta'rifi al, semisal perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan huruf ta'rif al, mau dibaca al atau dibaca alif lam. Ma'anani muqtani'un anna hadzal khilafa la ta'ila tahtah, meskipun aku sendiri yakin bahwasanya perselisihan pendapat semacam ini la ta'ila tahtahu, tidak ada gunanya. La ta'ila tahtahu artinya tidak ada gunanya. Ya karena enggak efek apapun. Mau antum baca al, mau baca alif lam, itu enggak ngefek ke i'rab dan juga enggak ngefek ke makna isim yang dilekati alif lam. Sama sekali enggak ngefek. Maka ya wajar kalau beliau katakan la ta'ila tahtah, enggak ada gunanya. Maka enggak perlu ngotot. Saya Basri, saya Kufi. Alif lam, al ini yang benar. Maka tidak perlu ngotot-ngotot masalah ini. Ya tasamuh lah, kita saling hargai pendapat masing-masing. Dan juga lagian ini juga masalah bahasa. Kalau dalam masalah fikih, masalah din, masalah yang lainnya, itu kita dianjurkan untuk tasamuh, untuk khilaf ijtihadiyah. Maka lebih-lebih lagi kalau khilafnya di sini masalah bahasa. Kemudian yang kelima, lam ukthir min ardis syawahidi min kalamil arabi ma'a iqtina'i biqimatiha al-adabiyati wa manzilatiha fil lughati illa mada'at ilaihi al-hajatu. Aku tidak perbanyak menyebutkan syahid dari ucapan-ucapan orang Arab. Ma'a, meskipun iqtina'i aku yakin tentang qimatiha, berharganya, nilainya dari sisi al-adabiyah, sastra, wa manzilatiha fil lughah, dan kedudukannya di dalam bahasa. Illa, kecuali mada'at ilaihil haja, kecuali apabila ada kebutuhan. Au kana Ibnu Malikin qad asyara ilaihi fil alfiyah, atau apabila Ibnu Malik mengisyaratkan tentang syahid itu di dalam kitab beliau Alfiyah. Wa inna ma a'radtu an iktsariha li'annaha tahtaju minal muta'allimi ila juhdin wa waqtin fi tafsiri al-Fadhiha. Saya berpaling untuk banyak menyebutkan syahid dari ungkapan orang Arab, karena ini membutuhkan juhdin, kerja keras, pemikiran keras, usaha keras, wa waqtin, dan waktu bagi muta'allim, bagi orang yang belajar, fi tafsiri al-Fadhiha, dalam tafsir al-Fadhiha, ya, memaknai ataupun memahami lafaz-lafaznya. Wa bayani ma'aniha, dan juga menjelaskan makna-maknanya. Wa idhafatan ilal ma'lumati al-asasiyati al-maksud fi hadzal ilmi, selain materi-materi pokok yang dimaksudkan dalam ilmu ini. Karena secara umum apabila kita banyak sebutkan syair, kemudian ungkapan orang Arab terdahulu, untuk kemudian kita jadikan syahid, dalil untuk sebuah kaidah, ini agak merepotkan sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Kenapa demikian? Yang pertama, kita harus memahami dulu ini kata maknanya apa. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, istilah-istilah mutaqaddimin ini relatif lebih
susah daripada istilah-istilah mutaakhirin. Dan diksinya begitu padat. Maka mungkin sama seperti sastra Indonesia itu dulu untuk novel-novel karya sastra zaman dulu itu dari sisi diksinya itu jauh lebih padat daripada diksi novel sekarang ataupun karya sastra sekarang. Maka sama seperti dalam bahasa Arab, sastra Arab, sastra dahulu jauh bernilai tinggi. Kenapa? Karena diksinya ini betul-betul dipilih dengan diksi yang sesuai dengan keinginan penulis, sehingga dianggap kata ini kok asing. Karena memang setelah berlalunya waktu mungkin diksi ini jarang digunakan lagi. Makanya tugas pertama adalah apabila ketemu kata yang seperti ini sifatnya, kita harus tahu ini maknanya apa. Kemudian setelah itu, ini kalimat secara konteks itu maksudnya bagaimana? Berarti kayak apa? Kayak sikap kita terhadap syair. Padahal ini prosa. Tapi prosanya ini klasik, maka butuh sikap yang kurang lebih sama dengan sikap kita terhadap syair Arab. Padahal kita juga punya tugas utama untuk memahami maklumat al-asasiyah, materi-materi pelajaran yang pokok yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu. Tugasnya double. Mungkin bagi antum yang belajar mulakhas dulu mengalami kayak gitu. Pertama adalah antum ditugasi untuk baca. Yang kedua menerjemahkan, belum memahami, belum menghafalkan. Maka ada 4 level, 4 tugas. Nah ini kalau seandainya untuk syarah yang dianggap yang beliau ingin tujukan kepada mubtadiin tapi pakai Alfiyah Ibnu Malik itu sibuk dengan syahid berupa kalam Arab, terutama kalam Arab jahiliyah, maka tentunya ini merepotkan. Belum Alfiyah Ibnu Malik itu harus kita pahami bait-baitnya, kemudian makna bait ini apa, kemudian maksudnya bagaimana, kemudian kita hafalkan. Belum syarah nanti yang disampaikan oleh pensarah, ditambah lagi kalau contoh-contohnya susah-susah. Mungkin kelas langsung bubar. Ini maksudnya gimana? Saya nggak paham. Sehingga ini adalah diantara momok yang membuat sebagian tulab itu gugur di tengah jalan ketika belajar nahwu, karena dianggap terlalu teoritis. Meskipun ada contoh, tetap teoritis. Kenapa? Contohnya susah. Makanya kalau antum mau buat buku nahwu itu usahakan contohnya itu praktis. Tidak perlu dulu untuk mencantumkan contoh dalam Al-Quran atau hadis, meskipun ini juga kita utamakan. Tapi sepanjang itu mungkin bagi kita masih susah, ya jangan dikasih contoh itu dulu. Kasih contoh yang fokus saja pada pembahasan kalimat sederhana. Asadis yang kita tambahkan sedikit, yang ke-6. Adzkuru ahyanan ba'dal ilali wal asbabil lati yadhkuruha an-nuhatu min babi tauhid atau taudihil alfiyati. Terkadang aku sebutkan sebagian ilal nahwiyah dan sebab-sebab nahwiyah yang disebutkan oleh para ulama nahwu, tapi min babi tauhid taudihil alfiyah, dalam rangka untuk lebih memperjelas kitab alfiyah. Wa in lam aktani biha, meskipun aku sendiri enggak yakin terhadap kesahan ilal tersebut. Kenapa demikian? Idil kathiru minha ta'lilun li amrin waqi'in la sababalahu illa sama'u. Karena kebanyakan ilal yang disebutkan oleh para ulama ini adalah sebuah hal waqi' yang itu telah terjadi. La sababalahu illa sama', dan tidak ada alasan untuk menjelaskan kenapa seperti ini kecuali alasan as-sama'u. Ya karena memang ini ada dalam perkataan orang Arab.
Karena patut kita ketahui bahwasanya pembahasan ilal nahwiyah itu muncul setelah munculnya kalimat. Kayak tadi, inna zaidan qaimun. Ini kalimat dulu muncul. Kaidah baku dulu muncul. Kaidahnya gimana ya? Setelah inna mansub zaidan, setelah isim inanya khobarnya marfu. Ini kaidah bakunya dulu. Nah, setelah itu barulah muncul pembahasan ilal nahwiyah. Kenapa kok kayak gitu? Maka alasan-alasan yang termasuk dalam ilal nahwiyah ini itu baru muncul setelah apa? Waqi'. Kaidah baku yang muncul duluan. Yang mana kaidah baku ini sebenarnya tidak bisa kita jelaskan dengan gamblang, karena nanti paling-palingnya kembalinya kepada apa? As-sama. Ya karena orang Arab ngomong kayak gitu ya sudah. Wa hadhihi al-qaidatus salimatul lati la i'tirada 'alaiha. Maka ini adalah kaidah yang benar yang tidak memberatkan. Dunal istighali bi ilalin wa asbabin la tufidu syai'an fi majali tatbiqi. Tanpa harus kita sibukkan diri kita dengan membahas ilal dan sebab-sebab nahwiyah yang sama sekali tidak memberikan faedah fi majali tatbiq ketika kita praktekkan. Jarang ulama nanyakan, ini kenapa mansub setelah inna, jarang ditanyakan. Kecuali kalau memang itu nuhat yang betul-betul berdalam dalam masalah ilal nahwiyah. Yaqulu Al-Khudari rahimahullah. Imam Al-Khudari rahimahullah taala berkata dalam kitab Hasyiah Al-Khudari. Ini merupakan hasyiah untuk Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil ini adalah syarah untuk Alfiyah, kemudian ditaklik atau diberikan syarah lagi, diberikan hasyiah oleh Imam Al-Khudari. Indal kalami ala bina'il af'al wa sababihi. Ketika beliau membahas tentang fi'il mabni dan sebab-sebabnya. Yaqul, beliau mengatakan, al-umdatu fi hadhihi al-ahkami as-sama'u. Sumber ataupun dalil dari hukum-hukum ini, kaidah-kaidah nahwu ini adalah as-sama'. Wa hadhihi hikamun tultamasu ba'dal wuqu'i. Wa hadhihi, dan alasan-alasan seperti ini merupakan hikmah-hikmah ataupun alasan-alasan tultamas ba'dal wuqu'i, yang ini dicari-cari ba'dal wuqu'i, setelah terjadinya kalimat. Sehingga la tuhtamalu hadzal bahthu la tahtamilu hadzal bahtha wa tadqiqa. Sehingga hal ini tidak membutuhkan pembahasan lebih jauh, wa tadqiq, dan juga pembahasan lebih dalam atau berdalam-dalam dalam masalah hal ini. Yaqulu Abu Hayyan rahimahullah an ta'lilatin nuhati li harakatid dhamiri min dhammatin lil mutakallimi au fathatin lil mukhatabi au kasratin lil mukhatabati. Imam Abu Hayyan rahimahullahu, beliau mengatakan berkaitan dengan masalah alasan ahli nahwu, para ulama nahwu, untuk memberikan harokat pada dhamir, baik harokat dhamma yang ditujukan untuk mutakallim, yaitu dhamir tu. Misalkan kata betu, kenapa tunya di sini diharokati dhamma? Au fathatin lil mukhatabi, atau harokat fathah untuk mukhatab, dhamir ta. Misalkan pada kata beta. Au kasratin lil mukhatabati, atau harokat kasrah untuk mukhatabah, contohnya dhamir ti untuk kata beti. Maka beliau katakan, walladzi adhabu ilaihi anna hadhihi ta'lila la yuhtaju ilaiha. Dan madhabku adalah alasan-alasan semisal ini itu tidak dibutuhkan. Menurut saya alasan kayak gini enggak dibutuhkan. Li'annaha ta'lilu wad'iyatin, karena ini adalah taklil yang statusnya adalah ta'lil wad'iyat. Wal wad'iyatu yanbaghi alla tu'allala, dan sesuatu yang kasusnya, yang statusnya adalah wad'iyat,
itu harusnya tidak usah dicari ilalnya, tidak usah diperdalam, dicari alasan-alasannya kira-kira apa. Apa yang dimaksud dengan wad'iyat di sini? Wa muraduhu bil wad'iyati ma nataqat bihi al-arabu ala wad'in khasin. Segala sesuatu yang diucapkan oleh orang Arab dengan aturan tertentu. Contohnya anta, anti dan seterusnya. Kalau orang Arab bilangnya anta dan itu kaidah orang Arab untuk menyebutkan anta untuk mukhatab, ya sudah, selesai. Enggak perlu dicari alasan-alasan yang kira-kira apa. Oh ini fathah karena Maka dua ulama nahwu sendiri yaitu Al-Khudari dan Abu Hayyan ini pun kurang setuju dengan berdalam-dalam masalah ilal nahwiyah. Baik, naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.